Shalom semuanya. Seperti yang kita ketahui, wabah coronavirus atau COVID-19 yang saat ini sedang kita alami sangat berdampak bagi perekonomian negara. Dan hal ini mengakibatkan banyak sekali saudara-saudari kita, baik yang seiman maupun tidak seiman, mengalami kekurangan. Apalagi kita tahu sebentar lagi saudara-saudari kita akan mengadakan Ramadan dan merayakan Idul Fitri. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Selama ini My Home Palembang telah bekerja sama dengan YPK dan GKB Sigaisi Palembang telah membagikan APD berupa alat pelindung wajah ke beberapa rumah sakit dan puskesmas, serta membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu My Home Palembang mengajak yayasan-yayasan dan gereja-gereja serta saudara-saudari semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan berbagi sembako untuk saudara-saudari kita yang kekurangan, seperti pemulung, pengemis, tukang becak, warga TPA, masyarakat yang terkena PHK, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan waktu yang belum ditetapkan. Bantuan bisa berupa bahan-bahan pokok makanan, APD, dan lain-lain sebagainya. Bantuan ini dapat dikirimkan ke kantor sekretariat My Home Palembang yang beralamatkan di Jalan Sukabangun 2, Soa Simpur, Sukajaya, Ruko Horizon Estate, nomor BB 1-2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 08 21 75 75 65 79 atas nama My Home Palembang. Atau saudara-saudari juga bisa memberikan bantuan berupa dana dengan mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 11 505 14688 atas nama Reli Simanjuntak. Dan tolong berikan kode angka 7 pada nominal uang yang ditransfer, misalnya 100.007 rupiah. Bantuan dan dana yang terkumpul 100% akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua kegiatan ini akan didokumentasikan sebagai bukti dan dana yang masuk akan diumumkan melalui Instagram My Home Palembang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini luar biasa? Haleluya. Kembali lagi kita berkumpul di hari Minggu ini, dimanapun kita berada, kita percaya hadirat Allah turut bersama dengan kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan penyembahan kita. Kita nyanyikan lagu Yesusku Penyelamatku. Penyelamatku, tiada yang seperti
Engkau lagi Yesusku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami Tuhan, Kaulah pelindung kami, menara kekuatan, Yesus Bapa.
kekuatan kami, tapi Engkau yang lebih besar di hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bertatalah Engkau Bapa, berkuasalah Engkau Bapa, bernubuatlah Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Biar apa yang kami lakukan hari ini Bapa mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau Bapa, bukan sia-sia Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tutup bukus kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih sukacita? Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau lebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
setia Bapa. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan.
serahkan kepada-Mu kembali untuk doa firman Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang ajaib. Kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur kepada-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, celikan telinga kami, biar setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Setiap yang mendengar merasakan kebaikan Tuhan. Setiap yang mendengar ada satu kebangkitan yang terjadi di pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-umat-Mu berada, jadikan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang siap mendengar suara kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, ambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami menantikan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Amin. Baik, saudara kekasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diingatkan Tuhan kepada kami. Saudara kekasih, kita akan berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan yang akan membawa kemenangan bagi setiap kita. Baik saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya 29 ayat pertama sampai ayat yang 8. Sekali lagi Yesaya 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Celakalah Aril, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan mendesakkan Aril sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu bulus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Aril, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang mendesakkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi yang sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Dan seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini dikatakan Aril sampai 2 kali. Itu berarti sebuah kata celaka yang ganda. Masalah persoalan yang ganda. Nama Aril adalah nama khusus untuk Yerusalem. Nama Aril adalah nama khusus untuk kota Daud, untuk mesbahnya Tuhan, untuk orang-orang percaya itu saya dan saudara yang adalah baitnya Allah. Nama Aril juga disebut sebagai singa Allah, di mana Yerusalem kuat seperti singa. Yerusalem adalah tempat perapian untuk bait suci. Saudara kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat 2 sampai 3 yang sudah kita bacakan, di situ dikatakan aku akan mendesakkan Aril sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku.
Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Ari, dengan sengaja Tuhan mendatangkan kesesakan. Orang-orang percaya saat ini sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami bencana, mengerang kesakitan. Tuhan mengizinkan kita sedang mengerang. Tuhan sedang mengizinkan kita di dalam perapian yang panas. Kita sedang dimata-matai. Kita tidak mengalami kebebasan. Semua serba terbatas. Pagar-pagar pengepungan, dikatakan pagar-pagar pengepungan, berarti kehidupan kita sedang dipagari. Ada batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Seperti layaknya seorang yang keadaan di penjara. Keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Inilah yang sedang terjadi di hari-hari ini, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti Ari yang di dalam firman Tuhan ini. Keadaan yang sangat mengerikan sedang menimpa. Kemana-mana kita sedang ketakutan. Ada begitu banyak orang yang ketakutan. Ada begitu banyak orang yang merasa masa depannya tidak menentu. Namun ada dua hal, saudara. Ada dua rencana di balik setiap peristiwa yang kita alami di hari-hari ini. Ada dua rencana di balik setiap tantangan hidup yang sedang kita alami. Ada dua rencana. Yang satu rencana si jahat, yaitu iblis. Yang satunya lagi adalah rencana Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, Yesaya 29 ayat 28 berkata, seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah. Saudara yang kekasih, keadaan musuh kita yang datangnya dari si jahat mau menjerumuskan saya dan saudara. Yohanes 10:10a berkata, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Inilah rencana dari si jahat, di mana setiap orang yang percaya binasa. Iblis merasa hari-hari ini dengan begitu banyak belenggu tantangan yang kita hadapi, iblis merasa menang. Iblis menginginkan kehancuran saya dan saudara. Iblis menginginkan bagaimana kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu rencana si jahat. Kemudian rencana yang kedua, rencana dari Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, rencana Tuhan untuk saya dan saudara adalah rencana keselamatan. Dia akan tetap mendengarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kira-kira 4 minggu yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu, waktu kami berdoa ujian penembahan, waktu itu saya mendapatkan satu penglihatan. Saya melihat dari arah timur ada muncul satu kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan tersenyum, dengan bangga, dia merasa menang, dan saya tahu itu adalah antikris. Tapi di pihak lain, di sisi lain, ada Tuhan yang berdiri dari sisi yang berlawanan. Maka saya mau katakan, saya mulai bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya ini? Di situ saya dapat kesimpulan bahwa iblis merasa hari-hari ini adalah hari-hari kejayaannya. Tapi saya mau katakan kepada saudara,
Apapun yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami, ada maksud dan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. Yesaya pasal 29 ayat 13 sampai 14. Di sini dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudara kekasih di dalam Kristus, ada satu pertanyaan. Apa maksud Tuhan di balik semua yang terjadi pada saat ini? Apa maksud Tuhan di balik setiap apa yang kita hadapi di hari-hari ini? Jelas dikatakan Yesaya 29 ayat 13 sampai 14 yang sudah kita bacakan. Bangsa itu ini menunjuk kepada orang-orang percaya kepada Tuhan, menunjuk kepada setiap orang yang percaya, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Bangsa itu mengaku dekat. Begitu banyak orang-orang percaya yang mengaku dekat kepada Tuhan, tapi diperingatkan di sini, tetapi tidak taat. Salah satu yang membuat Tuhan mengizinkan masalah persoalan terjadi, yang mengizinkan segala sesuatu yang sedang mengerikan yang terjadi di dunia ini, ketidaktaatan orang percaya. Yang kedua, karena banyak orang percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya merupakan rutinitas. Roh agamawi datang dan pulang beribadah, tidak membawa apa-apa, hanya menjadi Kristen KTP. Yang ketiga, ada begitu banyak orang percaya di hari-hari ini yang tidak setia. Lagi enak ikut Tuhan, lagi diberkati ikut Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberi seperti apa yang dia rindukan, Tuhan ditinggalkan. Yang paling celaka lagi, begitu banyak orang Kristen yang kami layani, ketika masalah persoalan belum terselesaikan, bukannya lari ke Tuhan, malah pergi ke dukun, belajar ilmu-ilmu. Itu yang membuat hati Tuhan sedih. Yang keempat, munafik. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, begitu banyak di hari-hari ini yang suka munafik, suka menghakimi, datang beribadah hanya menjadi perisi-parisi rohani, tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan juga sesama. Tugasnya hanya untuk mencari celah, mencari kesalahan orang lain dengan motivasi-motivasi yang salah, kepura-puraan. Itu yang membuat hati Tuhan sedih. Satu lagi, yang kelima, ada begitu banyak orang Kristen yang hanya ikut-ikutan. Orang ke gereja, kita ke gereja, yang hanya datang berbondong-bondong menjadi pengikut Kristus tanpa mengalami pertemuan dengan Tuhan, tanpa mengalami perubahan di dalam hidupnya.
Inilah mengapa Tuhan mengizinkan hari-hari ini Corona membuat begitu banyak orang percaya ketakutan. Saudara kekasih dalam Kristus, saat ini kita akan berbicara ada beberapa orang tokoh di dalam Alkitab yang perlu kita teladani sebagai orang yang percaya. Tokoh yang pertama kita akan bacakan di dalam Markus 5 ayat 21 ditambah ayat 25-26, terus disambung dengan 28 sampai 30 ditambah ayat 34. Kita akan bacakan firman Tuhan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebab katanya, ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah jubahku? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini adalah satu cerita yang tidak asing lagi, yang sudah sering kita dengar, di mana ada seorang wanita pendarahan 12 tahun mengalami pendarahan. Pada saat itu Yesus sedang lewat. Ada begitu banyak, di ayat 21 berkata, orang banyak sedang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Namun saudara yang kekasih, di akhir cerita ini hanya ada satu sentuhan yang dapat menyentuh hatinya Tuhan. Itulah sentuhan dari wanita pendarahan 12 tahun. Sentuhan wanita itu mengubah masa depannya. Sentuhan wanita itu dapat dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tapi semua orang yang berbondong-bondong mengerumuni dia, Yesus tidak merasakan sentuhan mereka. Hanya sentuhan wanita yang 12 tahun pendarahan ini yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkata, ada tenaga yang keluar dari dirinya, ada tenaga yang keluar dari diriku. Itu firman Tuhan. Iman perempuan ini yang datang dengan hancur hati, yang mendatangkan mujizat, yang mengubah masa depannya, yang membuat dia mengalami keajaiban pemulihan, kesembuhan. Karena dia datang dengan segala hati. Tokoh yang kedua, kita akan baca di dalam Mazmur Daud, pasal 12 ayat 2 sampai 3. Mazmur Daud pasal 12 ayat 1 sampai 2 ditambah ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara kekasih dalam Kristus, Daud menghadapi tantangan pada zamannya.
Di Mazmur 12 keadaan sedang menderita, di mana dia sampai menangis dan ketang di kaki Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia di antara anak-anak manusia. Daud bangkit. Di dalam kesesakan itu Daud memohon belas kasihan Tuhan. Dia datang dengan senap hati kepada Tuhan, dan Tuhan pun bangkit. Dia tenang berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan bagi orang yang menghauskannya. Ada Daud yang datang mengerang di kaki Tuhan. Tuhan bangkit menyelamatkan. Tuhan bangkit memberikan kemenangan. Tokoh yang ketiga, kita akan buka di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Situasi yang sedang dihadapi oleh Ayub. Siapa orang Kristen yang tidak mengerti, yang tidak pernah dengar cerita tentang Ayub? Dia adalah seorang yang saleh, tapi yang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Anak-anaknya semua meninggal, hartanya habis, bahkan tubuhnya penuh dengan borok-borok. Tapi Ayub bangkit. Dia bahkan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara kekasih di dalam Kristus, bagaimana dengan saya dan saudara? Kita akan masuk kembali di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus. 1 Petrus 4 ayat 16 sampai ayat 19. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak selamat, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik, dengan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara kekasih dalam Kristus, dari firman yang sudah kita bacakan, kita dapat kesimpulan bahwa setiap orang percaya akan menghadapi tantangan, akan mengalami penderitaan. Bahkan justru kita menjadi orang yang percaya, yang mengerti firman. Dari kita lah dimulai penghakiman itu. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Untuk apa saudara? Untuk memurnikan iman saya dan saudara. Di sini terjadi penampilan. Jika kita tetap setia, kita akan mengalami kemenangan. Jika kita menjadi lemah mundur, kita akan mengalami kebinasaan. Saudara kekasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pemenang? Satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang? Tadi di Yesaya 29 ayat 4, di situ dikatakan, maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Yang Tuhan mau, mengapa banyak hal terjadi, persoalan, tantangan, penderitaan virus corona yang sedang merajalela di dunia ini, Tuhan mau
setiap kita orang percaya kepadanya datang merendahkan diri di kakinya. Bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa, bukan yang menjadi Kristen yang hanya mengisi kursi kosong, bukan menjadi orang Kristen yang setiap minggu datang tanpa membawa perubahan. Tapi dia mau kita datang meratap di kakinya. Dia mau kita datang menangis dari dalam tanah. Dia mau kita berada di titik nol, di mana kita sadar betul tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Setiap kita, mari kita datang memohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Biar kita berdoa datang di kaki Tuhan dengan suara yang redup seperti dari dalam debu, memohon belas kasihan Tuhan. Tetapkan langkah sebagai orang percaya. Jika mau berkemenangan, tetapkan langkahmu, tekuni panggilanmu. Nekat kekristenan harus nekat. Sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Sekali percaya, mari maju terus melangkah ke arah Dia yang memanggil saya dan saudara. Cari tahu setiap sisi positif dari setiap apa yang kita alami. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cari tahu segala sisi positif, apa maksud Tuhan di balik setiap masalah. Karena maksud Tuhan bukan kecelakaan, tapi maksud Tuhan adalah damai sejahtera dalam masa depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan lebih peduli kepada keselamatan saya dan saudara. Itu sebabnya seringkali kita dibawa ke zona yang tidak aman. Karena di zona aman seringkali orang percaya lalai. Mari saudara kekasih, hitung berkatmu satu persatu. Jangan lupakan satu pun. Ketika kita dalam masalah persoalan di mana jalan buntu sedang ada di hadapan kita, seolah tidak ada masa depan, hitung berkat Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan yang menolong saya dan saudara, Tuhan yang sama akan tetap sanggup menolong saya dan saudara. Saudara kekasih, sebagai yang terakhir, ada dua hal yang kita hadapi setiap hari. Satu adalah utusan iblis, satunya lagi adalah utusan Tuhan. Utusan iblis, kerjaan si iblis, supaya kita takut, kita putus asa, kita menyerah kepada keadaan. Iblis akan selalu menggodai saya dan saudara supaya menyimpang dari jalan Tuhan. Maka saudara, kesimpulannya, apapun yang saudara hadapi, ketika itu adalah hal-hal yang melemahkan iman, itu datangnya dari si jahat. Kemudian putusan yang kedua datangnya dari Tuhan. Satu hal yang perlu saudara dan saya pegang, firman Tuhan berkata, setiap tantangan yang kita hadapi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan juga pasti akan memberikan jalan keluar. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, sebab Dia Tuhan yang setia. Pegang janji Tuhan ini di dalam Yesaya 29 ayat 5-7. Di situ dikatakan, akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu bulus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, dalam gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang mendesakan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Saudara kekasih di dalam Kristus, Tuhan semesta alam akan datang. Dia akan datang dalam guntur, Dia akan datang dalam gempa, Dia akan datang dalam puting beliung, Dia akan datang dalam nyala api untuk menghanguskan segala musuh-musuh kita. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat. Musuh kita adalah persoalan kita yang mendesakkan hati kita. Musuh kita adalah tantangan
Yesus sanggup memulihkan saya dan saudara. Kita akan dibawa dalam kemenangan, kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan, sebab Dia adalah Allah penyembuh, sebab Dia adalah Allah pemenang. Dia Tuhan lebih peduli keselamatan kita. Dia rindu selalu dekat dengan kita. Dia rindu di mana kita menangkap isi hatinya. Dia rindu di mana kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia tidak mau kehilangan saya dan saudara. Saudara kekasih dalam Kristus, ada orang-orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Saya teringat satu hari di tahun yang lalu, kami melayani satu keluarga di mana ada satu anaknya, seorang anaknya yang gadis sedang kesurupan terus, dan itu sudah berbulan-bulan. Saudara kekasih, tidak ada harapan sebab sepertinya anak ini sudah hampir gila, dan kami dipanggil. Akhirnya kami doakan keluarga ini, dan anak itu pun dipulihkan. Tapi kami berkata, ayo mendekat kepada Tuhan. Ada hal-hal yang diingatkan Tuhan untuk mereka lakukan. Tapi ibunya berkata, saya itu pelayan Tuhan. Dia bangga dengan pelayanannya, yang tidak membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Secara rutinitas dia aktif melayani salah satu singer di satu gereja. Saudara kekasih, saya berkata waktu itu, sampai kapan ini tahan? Mungkin ini akan berulang lagi jikalau kalian tidak menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara kekasih, tapi ibunya bersikeras. Bapaknya memang menurut, tapi ibunya tidak. 2 minggu yang lalu saya kembali dihubungi. Setelah hampir 1 tahun anak itu hidup normal, anak gadis ini kembali kesurupan terus. Dia seperti orang gila sekarang. Dan hari-hari ini dia sedang menghubungi kami untuk kembali melayani. Saudara kekasih, saya mau katakan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan maju mundur di dalam Tuhan. Hargai setiap karya Tuhan di dalam hidupmu. Keajaiban Tuhan yang terjadi, itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya dengan saya dan saudara. Yohanes 15 ayat 1 dan 4 ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 1 dan 4. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, saudara, jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa, yang hanya mengisi kursi kosong. Mari kita menjadi orang Kristen yang memenuhi panggilan Tuhan, berlari kepada tujuannya Tuhan, setiap hari siap bertumbuh di dalam Tuhan. Tantangan akan membawa kita naik kelas, tantangan akan membawa kita mengalami keajaiban Tuhan, tantangan akan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah hamba-Mu bawakan Tuhan, yang sudah hamba-Mu perkatakan ya Tuhan. Kiranya setiap yang mendengar firman-Mu, iman percaya setiap yang mendengar boleh bangkit. Bangkitkan roh-Mu di dalam setiap
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam
masanya telah datang, bahwa semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan terbakar. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kami yang takut akan nama Tuhan, bagi kami sudah terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayap kami. Kami keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kami menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi debu di bawah telapak kaki kami. Dan pada hari yang Tuhan siapkan, sesungguhnya Tuhan telah mendatangkan kepada kami kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan sudah menyembuhkan kami dan menyingkapkan kepada kami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memulihkan keadaan Indonesia dan telah membangun kami seperti dahulu. Tuhan mentahirkan kami dari segala kesalahan yang kami lakukan dengan berbuat dosa kepada Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan yang kami lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan. Indonesia menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebijakan yang Tuhan lakukan kepada Indonesia. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Tuhan lakukan kepada Indonesia. Kesembuhan luka putri bangsa kami telah didatangkannya, sebab ada tertulis, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kami adalah duta-duta utusan Tuhan Yesus Kristus yang membawa kabar keselamatan dan kehidupan kepada semua orang. Kami memperhatikan perkataan Tuhan, kami mengarahkan telinga kami kepada ucapannya. Semuanya itu tidak menjauh dari mata kami. Kami menyimpan itu di kami, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi kami dan kesembuhan bagi seluruh tubuh jiwa roh kami. Kami berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan menyembuhkan hati kami, yang telah memukul dan yang membalut kami. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Dan pada waktu Tuhan membalut luka Indonesia dan menyembuhkan bekas pukulan, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan sendiri yang mengembalakan kami domba-dombanya, dan Tuhan membiarkan kami berbaring yang hilang dicari, yang tersesat di bawah bulan, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat dilindungi. Tuhan mengembalakan kami sebagaimana seharusnya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih
merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, doa, harapan kami, bahkan teramah kami firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun umat-umat-Mu berada pada saat ini ya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di sana ya Tuhan. Kami boleh berpisah ya Tuhan lewat ibadah ini, tapi kami tetap percaya Yesus tidak pernah berpisah dari hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, lawat mulai dari anak kecil sampai setiap orang tua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hidup dan masa depan kami di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menopang, memberkati, menguatkan kita, menghibur kita hari ini, besok, sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Hai Church, terima kasih tetap setia menonton tayangan ibadah online live streaming Gereja Kristen Bersinar CGIC Palembang. Berikut CGIC News dalam sebuah